Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Masih di tutorial ngantuk, tutorial yang mungkin kalian sudah paham. Ya, sudahlah ya. Baik, tutorial lanjutan yaitu di part 2 untuk pemula ya, yaitu membuat bangunan atau desain bangunan ya, arsitektur bangunan untuk pemula lah ya. Karena kita yuk bareng-bareng belajar, yaitu menggunakan SketchUp. Tapi misalkan ini ke close pak, caranya dapatnya dari mana? Kita pilih Windows, kemudian di full tray, kemudian pilih apa ini, show tray, jadi semuanya tampil. Kemudian di sini juga ada toolsnya ya, untuk mengeluarkan seluruh tools pilih large tool set. Nah di sini large tool setnya semuanya tampil. Baik ya, tanpa basa-basi lagi kita coba buat desain bangunan untuk pemula part 2. Jadi kita bisa menggunakan rectangle ataupun bisa menggunakan line. Kalau menggunakan line, kalian klik saja misalnya di mana, klik. Kemudian ingat yang garisnya hijau ya, garisnya hijau. Sebelum kalian klik, kalian di sini ada length ya, di sini ada length. Jadi kalian tekan aja di keyboardnya 6 ya, 6, maka kemudian enter. Sudah jadi. Kemudian ini warna merah, harus warna merah ya, tekan 6 lagi, enter. Oke, kemudian ini harus warna hijau, warna hijau. Loh kok bengkok kelihatannya? Enggak ya, awalnya aja kelihatan bengkok, tapi ketika 3D maka tidak. 6, tekan 6 lagi, enter, kemudian lurusin, blem. Oke, kita coba menggunakan move-nya. Nah ya, lihat aslinya tidak kayak gitulah. Ini adalah tipe misalnya rumah 6x6. Oke, cara mengukur bener nggak 6x6? Kita bisa menggunakan 3D ini, klik, klik. Nah, oke ya. Kemudian satu lagi, ini sama ini ke sana ya, sono. Oke, 6. Jadi ini adalah tipe 6x6. Nah, kita ambil titik tengahnya. Misalnya kita bikin line lagi, ambil titik tengahnya, ingat biasanya midpoint, klik, tarik saja, lihat ya. Nah langsung mengukur sendiri. Jadi ini adalah titik tengahnya. Jadi nanti kita bikin misalnya bikin kamar 2, kemudian ini adalah ruang tamunya full ya. Kita untuk membuat sekat-sekatnya dulu saja. Kemudian kita bikin titik tengahnya lagi, ini tarik lagi. Oke, ya, ini kan ruang tamu. Oke, misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini kita sudah dapat desain bentuknya. Oke, ini kan garis-garis ini sebenarnya penghalang atau temboknya ya. Jadi kita buat titik temboknya dengan cara menggunakan ini, offset. Klik di sini, kemudian tekan. Nah ini ya, lihat titik ketebalan ketebalan temboknya seberapa. Misalnya kita titik ketebalannya misalnya 20 cm, berarti kalau 20 cm lepas tekan 0,2 meter. 0,2 meter kan berarti kalau dikonversikan 20 cm, enter ya. Kemudian klik lagi. Nah lihat ya, tekan kemudian 0,2, enter. Jadi di sini ya, lihat di sini tingkat ketebalannya lihat berubah ya. Kita sudah ngeset yaitu 0,2 cm. 0,2 meter berarti 0,2 cm. Nah, kemudian ini juga sama, kita buat ya, ketebalannya lagi 0,2 cm. Oke, karena ini kan 2 cm, ini kan ketebalan juga 40 cm, itu lumayan ya. Segini tebalnya tebalnya temboknya. Emang kalau di batu bata memang segitu mungkin tebalnya. Ya, jadi misalnya kita buang saja titik ketebalan di sininya. Jadi kita ruang tamunya lebih besar saja. Kita hapus saja garis ini dengan cara eraser ya. Klik. Oke. Jadi kita ruang tamunya akan lebih besar. Jangan dihapus dulu. Ya, kita jangan dihapus dulu.
Jadi kita mau bikin, kita hubungin dulu ininya. Oke. Ini juga digabungkan. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita hapus supaya ruangannya itu lebih besar dengan menggunakan eraser. Jadi ruangan tamunya supaya lebih besar kita hapus juga. Kemudian ini juga kita hapus. Oke. Ya, jadi ini ruang belakang kita hapus, jadi ruang depannya buat garis. Baik. Kalau sudah, kita tarik ya temboknya menggunakan ini. Jadi klik set. Oke ya, tarik seperti ini. Tahan. Kemudian lihat ukurannya, misalnya tinggi rumah itu sekitar 3,5 meter ya. Oke, tingginya seperti ini. Kemudian ininya juga sama, tarik. Seperti ini, maka bentuknya nanti seperti ini bangunannya. Oke, kita buat pintu dulu ya. Jadi kita buat garis dulu supaya tidak mengenai pembatas. Udah seperti ini, kalian klik rectangle paling pojok ujung sebelah sini, kemudian tarik seperti ini ya. Lihat di dimensinya ada 1,67, kita buat 2,1, enter. Ya seperti ini. Kalau misalnya copy, caranya adalah untuk mengcopy supaya pintunya luasnya sama, double klik. Oke, kemudian ketik move yang setelah ini, kemudian paling pojok yang ada titik biru sambil tekan Ctrl, geser. Kalau sudah, lepas. Nah, untuk menghilangkannya kalian yaitu dengan cara mana ya? Oke, seperti ini. Kemudian tekan push pull, tekan saja sampai ada titik warna merah ini, lepas. Ini juga sama, sampai ada titik warna merah ini, lepas. Lepas ya. Jadi nanti seperti ini. Oke, sekarang kita bakal buat tembok-tembok yang di sampingnya. Baik ya, kita bakal ngebuat tembok yang di belakang, tapi kita mau buat pintu misalnya ya, pintu belakang. Jadi kita harus pembatasin dulu. Jadi kalau misalkan kalian langsung tarik seperti ini, kan kita tarik semua ya. Oke, jadi kita harus batasin dulu garis lainnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita angkat. Nah, ini oke, kita angkat. On edge. Oke. Kemudian kita buat pintunya di sini. Buat pintunya sama kayak tadi. Ukurannya adalah 2,1. Enter. Oke. Kemudian push pull. Lihat titiknya. Oke. Jadi posisinya adalah bolong seperti ini, bolong-bolong. Oke ya, bolong semua. Kalau udah seperti ini, kita tutup saja bangunannya. Untuk itu hapus yang ini dulu karena kita udah tahu ukurannya, jadi kita hapus ukurannya kayak gini ya, dihapus. Oke. Kemudian kita tarik juga push pull yang ininya. Oke, ini juga sama. Oke ya, ini bentuknya nanti ruang dan sebagainya. Jadi kita juga buat pintu depannya ya. Kita buat pintu depan, caranya sama. Stengkelnya kita buat 2,1. Enter. Kemudian caranya sama juga. Klik. Belum. Oke, situ kita bakal buat namanya apa ya, teras lah. Saya lupa buat terasnya. Kita buat teras di sini. Oke.
terasnya misalnya 3 meter saja ya, terasnya 3 meter. Ya, jadi kita sudah ada teras seperti ini. Jadi viewnya nanti seperti ini. Oke, sudah ada teras. Kemudian masa nggak ada jendela ya, jadi kita buat jendela terlebih dahulu. Buat jendelanya kita tarik garis supaya lurus. Oke, kemudian kita buat jendela. Taruhlah jendela yang gede banget ya, belum. Oke, jendela sudah dapat. Kemudian juga ini kasih jendela, jangan besar-besar ya, jendelanya jangan besar-besar karena nanti buat variasi. Belum. Oke, kemudian kita juga bikin garis tepinya lagi buat jendela yang di samping. Oke, klik, kemudian move, kemudian tekan yang paling pojok sambil dengan tekan kontrol, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Kalau sudah, kita kayak tadi mainan yang kayak tadi, tarik ke belakang. Tapi sebelum tarik ke belakang, kita buat jendelanya dulu, yaitu gimana ya? Cari titik tengahnya. Titik tengahnya misalnya mana nih? Nah, yang ini. Ini juga sama, cari titik tengahnya. Oke, kalau sudah, kita zoom, kita pilih. Jadi kalau pintu kan ada namanya border ya, atau tingkat ketebalannya. Jadi tingkat ketebalannya kita pilih misalnya berapa ya, 0,6, 0,5 aja, 0,05 ya. Bentar, jadi kita 0,05. Kemudian ininya juga sama, sorry. Oke, ini juga sama, 0,05, enter. Kemudian geser, pintu ini juga sama, ya, 0,05, enter. Ini juga sama ya, saya juga masih amatir. Hilang lagi, aduh, sorry. Ini ya, 0,05, enter. Oke, untuk melabangi cara yang kedua, yaitu caranya dengan klik pull, digeser tarik ke belakang, geser pull tarik ke belakang. Ulangi. Oke, lihat dulu ya, Oke, bolong ya, bolong. Ini juga sama, klik, press pull, geser tarik ke belakang, Oke, bos. Oke, bentar, kita view dulu, bener gak? Oke ya, aman. Wih, titik. Oke, sekarang kita hapus garis-garis lainnya. Hapus. Jadi ini patokannya, ini dihapus nggak? Jangan dulu ya, ini sebagai patokan saja. Jadi patokan titik temu, titik tengahnya. Oke, kalau sudah seperti ini, misalnya kita bikin variasi apa ya? Inilah. Ya, kita bikin garis di sini. Oke. Ini garis. Oke, ini belum enggak full ya. Ini dari sini. Oke.
Jadi ini untuk memisahkan, ini variasi. Jadi misalnya kita tonjolin ke depan sekecil saja kayak rumah. Woi, kayak gitulah, ada spasi dikit. Oke, kemudian variasi yang kedua misalnya di sininya. Oh ini, nah apa atapnya nanti aja. Atap cara buatnya gampang kok ya. Untuk buat atap nanti saja. Oke, udah seperti ini kita apa ya namanya, color dulu, color. Misalnya klik di sini, kita pilih material. Di sini ada material ya, di sini ada color, banyak sekali materialnya. Oke, misalnya seperti ini. Kalau terlalu keluar kita pilih ke dalam dikit aja, berarti kayak gini. Udah. Kemudian kita bikin variasi yang di sininya. Nah, kita bikin variasi lagi. Sini. Oke. Misalnya variasinya cat ya, colornya, warnanya misalnya gini ya. Oke. Ini juga sama, diwarnain garisnya sama. kurang ke samping dikit ini. Nah, oke, warnanya samain color 3 ya. Oke, kalau kita sudah ada tampilan detail-detail dikit lah ya. Nah, ini untuk kusennya warnanya misalnya coklat. Untuk kaca, oh iya, untuk garisnya kita buat garis dulu. Jadi seolah-olah ini adalah nanti kaca. Jadi ini nanti ada isinya. Lupa ditutup lagi enggak ya? Ini tuh seperti buat bikin kaca saja. Kalau sudah seperti ini, baru kita deletein satu. Sorry, pakai hapus seperti ini. Oke. Kita pakai glasses. Mana glasses? Oke, ini ya. Pakai yang ini coba. Nah, ya. Jadi ada teralis, kayak ada teralis-teralisnya gitu. Oke, kalau sudah bikin seperti ini, kita misalnya warna catnya itu agak, kalau cat kan agak putih-putih pink gitu ya. Jadi kita pilih kalau kurang kelihatan warnanya. Wow, berwarna banget guys. Lantainya juga kita bisa buat lantainya ini ya. Nah, di sini kan ada lantainya. Kita buat lantai kan pakainya ini ya, belum. Misalnya seperti ini untuk misalnya kalian pengen masukin apa namanya ya, garasi mobil ya, tinggal kalian bikin garasi mobil, klik. Ukurannya mobil itu berapa sih? 3 meter ya, 3 meter. Belum. Ini garis mobil, misal ini tamannya, belum. Nah, si taman ini kan kita bisa isi dengan warna hijau tuh apa ya sininya ya, rumput-rumputannya. Oke, kemudian ininya pakai stone mana, stone batu koran, belum. Oke. Set. Ya, halamannya luas kok, ini mobil bisa dan sebagainya lah. Oke, kalau sudah kita buat atapnya. Dirasa cukup ya. Nanti kita ini untuk buat gedung dulu. Atapnya kita buat atapnya, caranya yaitu
cukup. Kita buat atapnya dengan cara klik naik ke atas, kemudian klik turun bawah. Jadi anggap aja ini atapnya tinggi ya. Kemudian kita pattern tarik, set. Sudah. Kemudian kita ini lagi, tarik lagi. Gampang lah ya bikin atap, gampang. Kemudian kita atap atasnya kita tarik ke atas, ya, atap atas tarik ke atas, misalnya 0,10 cm, 10 cm, 0,1 bentar. Oke, kemudian di sampingnya juga kita buat ya di sini nih, ya. Kita buat 0,1. Oke, kemudian habis itu sama kayak kalau atap yang lain, kalau ini bolong ya, kalau sama dengan atap-atap yang lain, yaitu kita ininya di oke, sudah. Ininya tarik ya, atap-atap yang lainnya ditarik. Ingat kalau bikin desain atapnya terakhir saja, ditarik ininya. Nah, 0,3 aja, 0,3 meter per 3 meter ya, 30 cm. Enggak banyak-banyak kok. Oke, sudah. Jadi nanti tampilannya ya, ada talang air lah, disebutnya talang air. Set, tambah depannya. Ini kan banyak sekali titik-titik ya. Ini enggak? Ya, banyak sekali garis-garis. Jadi untuk nyambutnya kalian bisa hapus dulu garis-garis seperti ini. Hapus. Ya. Ini kan mentok ya. Mentok kalau misalnya ini ditarik dan terus. Kalau ini ditarik, nah akan terpentok. Oh, ternyata mengikuti ya, nggak apa-apa. Nah, lihat di desain sini kan akan mentok seperti ini. Oke. Jadi kalau mentok seperti ini lebih baik ininya diturunin supaya desainnya lebih baik. Ini turunin dulu. Oke. Kemudian baru ininya tarik. Set. 0, karena teras itu 0,3 saja. 4 lah ya, 0,4. Oke. Ini kan juga harus dihapus karena ditarik ke samping, tarik ke depan. Dihapus dulu baru kita tarik. Ingat bloknya harus titik banyaknya di sini. Oke, kemudian kita bikin lubang-lubang yang di atas kaca ini ya. Yang kayak gini lagi. Misalnya seperti inilah. Set. Oke. Supaya ukurannya sama dan titik terangnya sama, kalian tekan Ctrl dan move. Lihat titiknya sama ya. Tekan lagi, move lagi. Di atas pintu itu biasanya ada bolongan. Oke, kemudian dilubangi ya, digeser saja. Oke, digeser lagi. Sono ya. Aduh, ini nggak bolong-bolong ini. Ulangi. Oke, ya. Itu bolong itu. Pokoknya digeser ke depan. Digeser ke depan. Klik, geser ke depan.
pokoknya ada titik-titik. Nah kayak gini belum. Nah oke, sekarang warna gentengnya ya kalian pilih lah ya, pintar pilih roofing genteng. Oke, misalnya genteng seperti ini misalnya, terus kalian aja genteng seperti apa roofing. Ya, untuk membuat pintunya ini, membuat dan sebagainya nanti kita di tutorial berikutnya. Jadi import komponen, nanti di sini ada komponen, mana komponennya, di sini nanti ada import komponen, nanti saya jelasin. Saya lagi di rumah guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.